Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kopi Biji Salak yang beranggotakan Yazid, Zinedine Zidane, Bayu Mahesa, Muhammad Adam Rafli, Sabrina Putri Irawan, dan Faizal Akbaryadi akan menjelaskan tentang pitching dari produk yang akan kami buat. Pertama yaitu introduction atau memperkenalkan Coffee BS. Coffee BS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Tagline kami yaitu Kopi Biji Salak, kok bisa. Kami akan memperkenalkan produk kami yaitu kopi biji salak. Kopi biji salak adalah kopi yang menggunakan bahan kopi biji salak. Dan bisa dilihat di sini ada logo dari kopi biji salaknya. Segmen pasar kami yaitu yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa, yang kedua adalah pekerja. Kenapa kami memilih segmen pasar seperti itu? Karena rata-rata ya orang yang mengkonsumsi kopi adalah pelajar atau mahasiswa dan pekerja. Ini adalah prototipe dari kopi biji salak. Kopi biji salak ini mempunyai manfaat seperti mengatasi asam urat, mencegah hipertensi, meningkatkan kinerja otot, dan melancarkan sistem pencernaan. Mari kita lihat cara pembuatan kopi biji salak. Biji salak biasanya hanya dibuang setelah buahnya dimakan. Namun kali ini kami mempunyai ide untuk mengolah biji salak ini menjadi sebuah produk yaitu kopi biji salak yang bisa dinikmati oleh semua kalangan karena kopi biji salak ini dibuat secara alami tanpa kafein yang pastinya sehat. Pertama-tama kita cuci dahulu dari biji salaknya, cuci hingga bersih. Setelah biji salak tersebut sudah dicuci, lalu kita tiriskan dan kita taruh di wadah untuk dijemur. Penjemuran ini dilakukan untuk mengurangi kadar air dari biji salak tersebut. Setelah biji salak tersebut kering, lalu biji salak kita sangrai. Kita sangrai sekitar 2 jaman biasanya, sampai biji salak tersebut berwarna hitam semua. Setelah biji salak berwarna hitam semua, lalu biji salak kita haluskan. Di sini kami menghaluskannya dengan cara menumbuknya atau menguleknya dengan ulekan. Setelah halus, lalu kita saring agar kita bisa mendapatkan bubuk-bubuk dari kopi tersebut. Setelah disaring, kopi biji salak siap untuk dikonsumsi. Sekian untuk pembuatan dari kopi biji salak yang nantinya akan menjadi produk-produk seperti prototipe kami yang sebelumnya. Kami juga mempunyai sosial media, yaitu Instagram. Dengan platform Instagram ini, kami akan mempromosikan manfaat biji salak, lalu produk-produk kami di dalam Instagram ini. Instagram kami yaitu @coffee_bs. Lalu selanjutnya adalah sales plan. Di sini kami sales forecast for the year yaitu pada 2022. Dan total annual sales target for produk adalah 1960. Pada sales plan by salesperson, pada salesperson pertama, total annual sales targetnya yaitu 710. Lalu salesperson kedua, total annual sales targetnya adalah 270. Lalu salesperson ketiga, total annual sales targetnya adalah 980. Selanjutnya adalah financial plan. Yang pertama kali kita buat adalah startup cost-nya. Dari yang kami buat dan kami susun, dari total setup dari cost membuat suatu usaha ini adalah 16.875.000. Selanjutnya yaitu profit and loss forecast. Kami di sini menggunakan waktu 1 tahun
dengan total net profit atau loss-nya adalah 22.905.000 dan gross profit margin-nya yaitu 50%, serta net profit margin-nya adalah 16%. Lalu selanjutnya ada cash flow forecast. Selanjutnya adalah funding plan. Kami berada di tahap early growth. Pada tahap ini kami merancang dan menciptakan sebuah produk yang unik serta menarik untuk mencari perhatian konsumen. Pada tahap ini kami juga membuat rencana pemasaran sebelum memasuki pasar yang sesungguhnya. Dana yang kami butuhkan yaitu sekitar 17 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan pada produk kami dengan kualitas yang baik. Dana yang kami bisa tutupi dengan metode melalui pendanaan sendiri atau bootstrap, yaitu sebesar Rp7.500.000. Dengan jumlah dana sekian, kami memanfaatkannya sebagai modal utama sehingga meminimalisir kerugian. Kami membutuhkan dana investor sekitar 20 juta. Dengan memiliki dana tambahan para investor, perusahaan kami dapat memperbesar dan memperluas jaringan bisnis perusahaan dilihat dari sisi produksi dan sisi distribusi serta menciptakan produk. Untuk saat ini kami dekati sebagai investor adalah teman dan keluarga yang dapat menjadi investor awal yang sangat baik. Selanjutnya, investability. Kami membuat sebuah kepercayaan kepada investor dan beberapa brand iklan dengan cara meyakinkan bahwa produk kami juga memiliki potensi yang sangat besar. Serta kami juga mempunyai rencana bisnis yang baik. Branding pada produk kami, kopi biji salak, yaitu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan diolah dengan baik sehingga menciptakan kepercayaan konsumen terhadap kopi biji salak yang kami buat. Pada bagian metrik, CAC atau biaya akuisisi pelanggan. Biaya ini untuk memenangkan pelanggan untuk membeli produk. Pada bulan Januari, total sales cost for the month yaitu adalah sekitar 6.750.000. Total marketing cost for the month adalah 1 juta. Number of customer gradient month yaitu sebesar 150 unit. CIC for the month yaitu dengan rumus sales and marketing cost for the month dibagi number of customer gain in that month yang akan menghasilkan Rp51.700. Lalu selanjutnya adalah CLV. Pada CLV ini, kami memiliki hasil yaitu 7.130.300. Lalu yang terakhir adalah tim komitmen. Yang pertama ada Muhammad Adam Rafli sebagai CEO perusahaan kami yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara primer, termasuk membuat keputusan inti perusahaan. Lalu yang kedua adalah Sabrina Putri Irawan sebagai CFO, eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola tindakan keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada Faizal Akbaryadi sebagai CMO yang bertanggung jawab mengembangkan strategi untuk periklanan dan branding perusahaan, serta penjangkauan pelanggan. Lalu ada Yazid Zinedine Zidan sebagai CTO, merupakan salah satu posisi di perusahaan yang mendapatkan tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait seluruh infrastruktur teknologi. Lalu yang terakhir ada Bayu Mahesa sebagai COO, pimpinan dalam perusahaan khusus divisi tertentu dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, khususnya berkaitan dengan operasional usaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.